Shalom semua warga kerajaan. Tema kita kan yaitu bagaimana kita jadi influence. Bagaimana kita infiltrate ke dalam marketplace. Tandanya adalah saudara hidup di bawah berkatnya Tuhan. Seperti saya katakan berkat ada dua. Asher, sukacita. Karena itu Yesus juga memakai istilah sukacita, berbahagia di dalam Matius pasal kelima. Tapi di sini saya bacakan sebab Tuhan Allah, the Lord God. Bagian lain di Mazmur 84, dia sebut dirinya the God of Jacob. Jacob itu saudara mewakili sebesar besarnya kita termasuk saya saudara ya. Tetapi puji Tuhan, dia adalah sun and shield, dia adalah matahari, pemberi yaitu kehidupan. Dan jangan lupa ada lagu zaman dulu yang sangat bagus. Janjimu seperti apa? Seperti fajar pagi hari saudaraku ya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bersinar. Dan adalah perisai. Kita mengalami banyak sekali tantangan, bahaya dan sebagainya. Niat jahat manusia. Tapi Tuhan adalah perisai kita. Dan dia akan memberikan apa? Kasih karunia dan kemuliaan. Grace and glory. Ada lagi. Dia tidak menahan kebaikan. Kebaikan di sini adalah no good thing. But he behold for those who walk uprightly. Yang hidupnya tidak bercela. Tidak bercela di sini adalah tamim. Tamim itu orang yang dewasa penuh ya. Kalau dalam perjanjian lama itu geber. Geber itu yang perkasa, yang kuat, yang dewasa. Dan yang lurus, yang punya integritas. Kita punya nilai utama saudaraku yaitu light. Love, integrity, grace, humility and truth. Pastikan itu ada dalam hidup kita. Dan kita tidak usah cari. Keempat berkat ini akan tersedia buat kita. Pertama, 4G. Pertama, God's presence. Kita bicara yaitu tentang tempat kediaman Tuhan. Itu yang membedakan kita dari semua orang lain di dunia ini. Yang kedua, dia memberikan grace, kasih karunia. Saking tidak bisa dijelaskan sampai dua kata dipakai bahasa Indonesia. Kasih dan karunia. Kasih karunia. Kemudian kemuliaan. Tidak usah cari pangkat. Tidak usah cari promosi. Promosi datang dari Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat. Semua orang mencoba mendekati calon presiden hari-hari ini. Saya tenang aja. Saya kenal atasannya presiden. Siapapun presidennya Indonesia nanti, rajanya tetap Yesus Kristus. Katakan amin. Dan yang keempat, yang dicari orang. Benda-benda yang bagus. Saudara, dalam hidup saya mengikut Tuhan, saya tidak pernah cari benda. Benda yang cari kita. Why? Kita adalah tempat kediaman Tuhan. Amin. Tuhan tinggal dalam rumah kita. Tuhan tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus, kerasan saudaraku ya. Berkenan. Yang utama itu berkenan pada Tuhan lah 2024 ini. Dan kita akan hidup dalam His presence. Kalau bahasa Indonesia 4K. Yang pertama adalah kehadiran. Kedua kasih karunia. Kemuliaan dan kebaikan. Kiranya semua ini menjadi bagian daripada saudara dan saya. Ini doa saya sebagai gembala. Sebagai Bapak rohani, supaya saudara hidup tak bercela, saya juga bisa hidup tak bercela, menyenangkan hati Tuhan, dan tanpa kita minta, berkat ini akan datang, kehadirannya yang terutama, dan kemudian kasih karunia demi kasih karunia, kemuliaan demi kemuliaan, dan ada bonus-bonus, ada good things, yang lebih baik lagi, dapat menantu yang baik. Oke, saudaraku. Menantu tidak bisa dibeli. Dapat menantu yang baik, anak-anak yang baik, cucu-cucu yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Di kerajaan yang tidak tergoncangkan. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Shalom warga kerajaan. Saya yakin dan percaya kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kasih kanan, sebelah kanan kiri katakan Tuhan Yesus sangat baik bagi saudara dan saya. Minimal 5 orang cari ya. Mungkin yang belum pernah bertemu, mungkin belum pernah kenalan. Salam mereka. Kasih salam yang manis, yang terbaik bagi mereka. Oke, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Buat segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan,
sebagaimana kami bisa ada, kami percaya itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi kami percaya itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan telah lakukan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Dan pada sore hari ini kami terus berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Kami minta hujan awal, hujan akhir, hujan pertobatan, keselamatan yang besar terjadi buat bangsa kami, buat kota di mana kami berada, Bondowoso. Tuhan berkati udara tanah airnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga terus berdoa untuk setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Timotius Arifin bersama istri. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu. Tidak lupa kami terus berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Herman Lipi bersama istri, bersama kedua anaknya. Tuhan berkati, pakai hamba-Mu Tuhan untuk mengembalakan kami di tempat ini, untuk membawa kami dipertunangkan kepada Kristus Yesus, membawa kami semakin mengenal Tuhan, membawa kami semakin memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan, bahwa setiap kami yang hadir pada sore hari ini, kami percaya dengan satu tujuan kami, dengan satu motivasi kami adalah untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, ada lawatan-Mu terjadi, ada hadirat yang luar biasa terjadi di tempat ini. Karena kami percaya terjadi kesembuhan, kelepasan, pemulihan, mujizat terjadi di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Dan sore hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Engkau. Kami datang untuk menyembah-Mu Yesus Tuhan. Oh, sebab Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau perisai dan pengharapan, hanya Engkau Yesus kami tinggikan. Sebab nama-Mu besar. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat
hadirat-Mu kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji, kami bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku angkat tinggi panji, kami bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kami tinggikan, ku tinggikan, oh nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Tinggikan Dia di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, bahwa hadirat-Mu Tuhan sanggup menjamah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Dan ini kekasih-kekasih Tuhan saja menyanyikan pujian ini. Haleluya Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan menyembah-Mu, Raja segala raja.
Mashandara bakaramar ya masih. Hiara masandara ya masih. Haleluya Yesus. Hiara masara bara 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 masih. Hiara masara masih. Yesus kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Namashina bara bara masih. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Raja segala raja. Oh, Raja segala raja. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan tepuk tangan bagi Allah, kita katakan haleluya. Woo! Amin. Terpuji termulia namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Katakan lagi amin. Saudara excited memuji menyembah Tuhan?
Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang satu-satunya kita percaya dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur atas cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan kami. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Engkau menjadikan kami bejana-Mu ya Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan, Engkau memilih kami sebagai bejana-bejana-Mu yang Kau pakai Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau persembahkannya kepadamu. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari sembah Dia. Oh, Yesus, ini kami bejana-Mu, bentuk kami Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Pakai hidup kami, pakai alat di tangan. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, ya Rabba Shekara. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Kau sangat baik. Yesus, terima kasih Bapa. Apabila pada saat ini kami boleh ada, kami berkumpul di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami,
Tetapi hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Biarlah nyanyian pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya pada saat ini kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami, lembutkan Tuhan. Buka pikiran kami, mata kami, tertuju akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengajar setiap kami, Engkau yang membentuk setiap kami, untuk kami boleh menjadi bejana sesuai dengan apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Karena hanya Engkau yang menuntun hamba-Mu boleh ada sampai saat ini. Ajar setiap kami semua Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi mengenal rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, dari kuasa-kuasa, dari si jahat yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu. Kami mau patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pikiran kami, fokus kami, hati kami, mata kami tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita. Nah, saya percaya Roh Kudus yang akan menuntun untuk kita bersama-sama apa yang ingin Tuhan lakukan. Jadi saya akan sampaikan apa yang Tuhan mau di dalam diri kita semua, saudara dan saya. Ya, judulnya sama, The Chosen Generation. Nah, ayat ini saudara di Sakaria 3 ayat 1 sampai dengan 10 ini saya dapatkan tanggal 22 Desember. Pada waktu itu Bapak WA saya, Kohen, nanti minggu ketiga bulan Januari melayani ya. Dan di situ saya pas sesuai dengan ayat tuntunan. Setiap hari saya baca Alkitab sepanjang tahun saudara. Dan di sini ini ayat ini yang keluar. Tetapi ini kemarin saya ikut bukit doa hari Senin sampai hari Kamis dengan Coach Insi. Saya bilang ke Coach Insi, hari terakhir, hari Rabu, ayat ini yang keluar saudara di sana. Disampaikan oleh hamba Tuhan. Jadi saya diteguhkan kembali, bukan satu kebetulan dari ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ayat yang ada, keluarnya sama saudara. Oleh sebab itu saya akan bagikan di sini saudara, di mana imam besar Yosua mewakili bangsa Israel untuk menghadap Tuhan. Dia dipanggil untuk menghadap Tuhan. Di ayat yang pertama, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Di situ M-nya besar, Tuhannya besar, itu adalah Tuhan Yesus, yaitu Bapa di sorga. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Yang pertama, ini berbicara bagaimana prosesnya kita menjadi umat pilihan Allah, yaitu umat umat imam yang rajani, yaitu generasi yang dipilih oleh Tuhan. Yang pertama itu dipanggil untuk menghadap. Saudara ingat kalau kita diundang, kita dipanggil oleh orang yang lebih berwenang, maka kita akan datang berdiri di hadapannya. Begitu pula dengan imam besar Yosua yang mewakili bangsa Israel. Tapi di situ ada iblis saudara. Oke, coba ingat-ingat dalam kehidupan saudara. Ketika saudara pertama kali dipanggil, yuk datang yuk ke gereja. Kira-kira ada enggak si iblis yang mengganggu, yang mendakwa, yang mengintimidasi saudara. Sehingga enggak usah datang ke gereja lah. Ada? Di dalam panggilan, di dalam proses kita dipanggil, di situ iblis enggak tinggal diam. Iblis akan mendakwa. Tetapi di ayat selanjutnya, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau
bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Bangsa Israel, bangsa yang ditarik dari api. Seharusnya bangsa Israel adalah bangsa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memilih bangsa Israel. Proses tahap berikutnya, ketika kita dipanggil, kita hadir di sini. Maka proses selanjutnya adalah kita dipilih. Katakan dipilih. Kita dipilih. Jadi saya di sini dan saudara semuanya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang percaya, katakan amin. Kita udah dipilih, kemarin udah disampaikan, beberapa minggu yang lalu juga 3 kali, sudah 2 kali disampaikan. Kita dipilih, bukan kita yang memilih. Amin. Jadi prosesnya di sini saudara, kita dipilih dan di situ adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat, yang berbicara tentang apa? Pakaian kotor berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang dosa, ketidakkudusan. Ini imam besar yang menjadi contohnya. Bukan orang biasa, imam besar. Dia yang melayani Tuhan, tetapi di hadapan Tuhan dia kotor. Bagaimana dengan kita? Tetapi disinilah kuasa Tuhan saudara. Ketika Tuhan memilih Yosua, dia tahu pakaian yang dikatakan kotor, maka di ayat yang keempat dikatakan yang memberikan perintah kepada orang-orang, Tuhan memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Wow. Ada wow. Tuhan loh mengambil kita dari dosa. Kita dipilih, kita dibersihkan, kita diganti pakaian kotor kita. Jadi pakaian pesta. Begitu besar kasih Allah. Jadi Tuhan memilih kita. Itu satu hal yang luar biasa saudara. Kalau saya nggak dipilih, saya nggak berdiri di tempat ini. Mungkin saya berdiri di tempat lain saudara. Ya ayat berikutnya. Mungkin tolong bantu di sana aja ya karena sedikit. Next. Kemudian ia berkata, taruhlah Tuhan ya. Malaikat Tuhan berkata, pesuruh Tuhan ya. I-nya kecil. Ia taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita udah sampaikan tentang pola pikir, mindset. Jadi serban ini berbicara tentang pola pikir. Tuhan memperbarui pola pikir Yosua. Ketika kita dipilih, pola pikir kita nggak sama dengan dunia lagi. Amin. Pola pikir kita akan disamakan dengan cara berpikir Tuhan. Setuju? Jadi kalau kita udah dipilih, Sanda dan saudara ada tempat ini, berarti cara berpikir kita nggak boleh dengan cara berpikir orang-orang dunia, berbeda. Jahat dibalas kejahatan, contohnya itu. Tetapi sebaliknya kita pakai pikiran Tuhan, ampunilah musuhmu. Amin. Di ayat berikutnya, ini cepat aja saudara karena nanti saya akan sampaikan apa yang Tuhan inginkan. Ingin saya sampaikan. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Di sini Tuhan mengajukan MOU. Mengajukan seperti perjanjian saudara. Ketika contohnya seperti ini. Saya mencari seorang karyawan, beberapa karyawan. Saya akan panggil semua orang. Siapa yang mau bekerja, betul? Saya panggil semua orang. Tetapi ketika
saya mau memakai setiap mereka untuk menjadi pegawai saya, maka saya akan pilih dari mereka. Makanya ada istilah yang dipanggil, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika saya udah memanggil mereka, mereka masukin CV, mereka memasukkan lamaran semua, saya akan seleksi saudara. Dan mereka akan terhimpun mungkin masuk di dalam masa uji coba. Masa uji coba. Selama 3 bulan biasanya. Masa percobaan. Tapi setelah itu masa percobaan itu saya akan melihat mana orang-orang yang berkompeten. Orang yang memiliki kualitas yang baik. Betul nggak? Dan saya akan pilih. Ketika saya akan pilih, kamu akan saya angkat menjadi pegawai tetap. Tetapi ada perjanjian. Kontrak kerja. Betul? Jadi Tuhan memberikan perjanjian. Yosua harus melakukan ini untuk Tuhan menggenapi janjinya. Yuk next kita lompati aja. Dan akhirnya ketika Yosua merespon dengan baik, maka tolong PowerPoint-nya next. Di ayat yang 10. Kecepatan. Ya. Ya, di terakhir ya. Pada hari itu demikian firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Di sini berbicara apa? Di sini berbicara ketika kita dipilih Tuhan, kita masuk dalam perjanjian Tuhan, kita sepakat. Kita sepakat dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi dampak bagi orang lain. Amin. Bukankah itu tujuan kita? Tujuan umum kita? Betul? Kita dipanggil untuk memberikan buah. Supaya kita berbuah, buah itu bisa dinikmati orang lain. Sampai di sini mengerti ya? Jadi prosesnya seperti itu. Prosesnya dipanggil dahulu, setelah itu dipilih, dikuduskan, disucikan, diperlengkapi, dan akhirnya menandatangani perjanjian, ikut aturan Tuhan, dan akhirnya berbuah. Wow. Yuk, tetap di sini ya. Saya belum masuk dalam kesaksian. Di akhir tahun, di awal tahun juga, Tuhan berbicara pada saya tentang apa itu namanya tujuan. Saya yakin saudara datang ke sini pasti punya tujuan. Nggak ada orang datang ke sini tanpa tujuan, nggak ada saudara. Betul nggak? Mungkin ada ya tujuan karena hari Minggu saya datang ke gereja. Ya karena saya melayani saya datang ke gereja. Ya karena saya diminta Pak Gembala untuk datang ke gereja ya saya datang. Ya saya karena diajak. Oke lah saya datang. Tapi semuanya punya tujuan. Di tahun 2024 yang baru ini, saudara sudah membuat tujuan enggak dalam kehidupan saudara? Orang yang enggak punya tujuan, kehidupannya, jalan hidupnya, pasti akan melenceng ke kiri ke kanan, enggak jelas juntrungannya. Ayo kita belajar sedikit ya tentang bedanya orang yang memiliki tujuan dibanding orang yang hanya ikut-ikutan saja. Saya dapat seperti ini saudara. Orang yang memiliki tujuan itu mereka memiliki fokus saudara. Dia orang yang memiliki fokus tujuan. Contoh, kalau saudara nggak punya tujuan terus tiba-tiba pergi ke ke pasar swalayan. Karena saya nggak di endorse di sini, saya nggak sebutin nama. Ya, jadi datang ke pasar swalayan. Saudara nggak punya list apa yang mau dibeli. Kira-kira yang saudara beli banyak nggak? Pasti akan saudara beli sesuai dengan apa yang saudara lihat. Pasti saudara akan memilih, aku rasanya pingin ini deh, beli deh. Selama saudara pegang duit tentunya.
Tetapi orang yang punya tujuan, saya tahu saya akan ke pasar swalayan, saya akan beli garam karena garam di rumah habis. Saya akan beli sampo karena samponya habis. Begitu sampai di swalayan kita akan beli barang itu. Yang lain mungkin kita nggak perlu, maka kita akan keluar. Fokus, tujuan akan membuat kehidupan kita tidak sia-sia. Tidak menjadi mubazir. Efisien. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang nggak punya tujuan. Ya udah datang ke gereja tujuannya apa? Ya nggak ada sih, saya juga bingung. Nggak jelas. Kalau kita nggak punya tujuan saudara, kehidupan kita akan sia-sia. Kita buang-buang tenaga. Mau kemana yuk kita jalan-jalan? Ayo jalan-jalan. Mau kemana? Nggak tahu kemana, yuk muter-muter aja. Cuma buang tenaga, buang bensin, buang waktu. Betul? Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan, di dalam Tuhan kita hanya buang-buang waktu yang sia-sia. Nanti kita akan masuk lebih lagi. Tujuan, kalau ada tujuan, maka effortnya beda, usahanya beda. Saudara pernah lihat orang yang mengantri sebuah tiket? Atau kemarin di Jember ada mie udon yang baru? Wih, yang antrinya luar biasa ketika ngelihat. Kalau saya nggak punya tujuan, saya mau nggak disuruh antri, meskipun dibayarin? Nggak mau saudara. Buat apa saya nggak pingin makan udon kok? Saya nggak punya tujuan untuk itu. Tapi mereka yang mau antri karena apa? Karena mereka punya tujuan. Mereka pingin makan udon itu. Mereka antri sampai setengah jam mungkin, bahkan lebih. Betul? Karena punya tujuan. Betapa pentingnya tujuan. Begitu pula dengan ketika orang punya tujuan, dia akan lebih bayar harga saudara. Dia nggak akan hitung-hitungan. Betul? Betul nggak? Kalau saya tahun ini punya tujuan bahwa toko saya, bisnis saya harus meningkat 20%. Maka saya akan dengan sukacita, dengan penuh semangat saya akan bekerja lebih giat. Kalau orang nggak punya tujuan, mengalir sajalah. Pernah dengar? Mungkin ada yang hidupnya di sini mengatakan, ya mengalir sajalah. Saya dapat pengertian saudara. Ketika kita hanya mengalir saja, ikut arus dunia. Mengalir itu dari bawah ke tempat tinggi atau dari tempat tinggi ke rendah saudara. Ketika saudara mengatakan, ya mengalir saja, berarti saudara sedang mengalami penurunan. Kita sedang mengalami kemunduran. Jadi jangan mengatakan mengalir saja. Mengalir bersama Tuhan. Kalau kita mengalir dengan arus dunia, yang namanya sungai, dia akan turun terus saudara. Gak ada sungai itu yang naik airnya, gak ada. Jadi betapa pentingnya tujuan. Nah sekarang kembali lagi, itu tujuan untuk pribadi kita. Tuhan ingatkan seperti ini. Oke, kamu sempat, kamu siapkan tujuan kamu, tujuan finansial kamu, keuangan kamu persiapkan sebaik-baiknya untuk tahun 2024. Tetapi pertanyaannya, apakah kamu tahu tujuan apa yang aku mau dalam kehidupanmu, pribadi lepas pribadi? Di situ saya ya selama ini saya disibukkan dengan hal-hal yang apa yang saya mau, sesuai dengan tujuan-tujuan saya. Tapi saya nggak pernah mau tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Dalam satu perjalanan saudara, ada dua orang. Ketika kita bersama-sama mau menuju satu tempat, maka kita harus sepakat terlebih dahulu. Betul? Kita harus menyatukan tujuan kita. Betul nggak? Kalau kita nggak nyatuin tujuan, yang ada apa? Pertengkaran, perselisihan, percekcokan, persungutan yang dialami bangsa Israel, bersungut-sungut mereka. Karena apa? Karena nggak satu tujuan. Kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya sudah di atas 10 tahun, 15 tahun, bahkan saya menjadi Kristen 20 tahun, 30 tahun sekalipun, tapi kehidupannya nggak berubah.
Dulu pertama kali masuk Kristen dia miskin. Ketika sampai sekarang udah 20-30 tahun kehidupannya tetap miskin. Berarti ada yang ada yang salah. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Menjadi naik bukan turun. Betul nggak? Berarti masalahnya kita saat ini selama 30 tahun ini kita berjalan sesuai dengan keinginan kita atau keinginan Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kehidupan kita pasti akan naik, saudara. Dadah, amin. Masalahnya saat ini kita disibukkan dengan apa yang menurut kita benar. Saya melayani, saya datang ke gereja 7 kali seminggu, setiap hari datang ke gereja. Tapi apa benar itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara? Kita diciptakan masing-masing spesial. Katakan kanan kiri, kamu itu loh spesial. Kita adalah orang-orang yang spesial. Kita orang-orang yang dipilih, generasi yang dipilih oleh Tuhan. Kita spesial. Gak ada yang sama. Gak ada kloningannya, saya gak ada saudara. Gak ada. Dan ketika Tuhan memanggil, Tuhan memilih, punya tujuan gak? Punya gak? Punya. Saat ini masalahnya kita tahu gak tujuan Tuhan dalam hidup kita? Pribadi kita. Mari, di tahun ini masih awal tahun saudara, masih minggu ketiga. Mari kita coba introspeksi. Karena setiap barang yang diciptakan itu punya tujuan. Ada sebuah keluarga, dia membeli freezer box. Tapi dia nggak tahu kegunaannya apa. Dia taruh di rumahnya. Jadi lemari pakaian saudara. Karena dia nggak tahu fungsinya apa. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi menghasilkan uang nggak? Menghasilkan uang nggak? Nggak. Bagaimana dengan kita? Kalau kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau dalam pribadi saudara sendiri masing-masing. Kalau kita nggak mau, maka kehidupan kita nggak akan maksimal. Yang ada Tuhan mau, kita disuruh Tuhan ke arah kanan, kita jalannya ke arah kiri. Ketika kita jatuh, kita tersandung, kita nyalain Tuhan. Masuk akal enggak? Keterlaluan. Banyak kita memaksa tujuan Tuhan untuk mengikut tujuan kita. Itu yang salah. Tuhan, saya mau buka bisnis ini, tolong berkati, tolong lindungi, tolong beri toko yang rame. Padahal waktu buka nggak tanya Tuhan dulu. Ketika nggak jalan, Tuhan kok nggak berkati sih? Kan saya sudah doa. Halo. Mungkin firman ini keras. Tetapi mari kita kembali kepada tujuan Tuhan. Bukan tujuan Tuhan yang kita tarik ke dalam tujuan kita. Tetapi kita yang menarik diri. Tujuan saya akan saya ubah sesuai dengan tujuan Tuhan. Ada amin? Tujuan kita lah yang kita ubah. Kalau tujuannya saya ke Surabaya, tujuannya saya pingin makan sesuatu. Contohnya saya mau makan soto di Keraksan biasanya seperti itu. Tapi karena tujuannya saya nggak ngelewati arah itu, maka saya ubah keinginan makan soto Keraksannya, saya ubah menjadi rawon guling. Bisa mengerti nggak? Sehingga saya juga sampai ke tanah yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan saya, tanah perjanjian saya, tapi saya juga bisa makan rawon. Bisa mengerti nggak sampai di sini? Jadi ketika kita memfokuskan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tujuan kita yang ngikut. Amin. Yuk mari di akhir-akhir ini kita kembali kepada tujuan panggilan kita. Yes, kita adalah chosen generation. Tapi untuk apa? Setiap pelayanan kita beda-beda. Saya dipercaya untuk masuk di marketplace. Sebentar saya akan bersaksi. Dan saya juga dipercaya untuk melayani saudara.
Setelah kita dipilih, Tuhan itu memperlengkapi. Tuhan nggak pernah, ya saya nggak punya talenta, saya nggak bisa apa-apa. No, setiap orang punya kelebihan, punya talenta yang Tuhan berikan. Oke, kita belajar. Saya ini di sini saya bersaksi bukan untuk menyombongkan diri, bukan, nggak ada satupun dari keinginan saya untuk menyombongkan diri, karena nggak ada yang perlu disombongkan. Saya hanya lulusan SMA, saya nggak kuliah. SMA pun juga lulusnya pas-pasan, nilai pas-pasan saudara. Tapi ketika saya diproses, ini adalah toko alat tulis saudara di sebelah kiri itu, dan yang di tengah itu adalah bengkel. Di mana Tuhan mempercayakan itu. Itu milik Tuhan, bukan milik saya. Dipercayakan untuk menjalankan semua itu saudara. Target pertama pada waktu itu saya bukan untuk melayani Tuhan sebetulnya. Saya untuk membangun bisnis. Tetapi karena di sana ada gereja cabang, maka di situ saya mulai membangun dan Tuhan berikan tempat sesuai doa. Dan akhirnya itu berjalan, gereja cabang yang selama ini dibantu oleh gereja pusat untuk dana setiap bulannya, puji Tuhan sekarang sudah bisa tertutupi. Jadi di situ awal mulanya saudara. Dan di sini ada foto, itu gembala saya, bapak gembala saya dengan istrinya, ibu gembala saya di sana, di Dili saudara. Bagaimana Tuhan memproses saya saudara. Sebelum saya ditempatkan di situ untuk memimpin sebuah jemaat, Tuhan memproses saya jauh sebelum itu. Pelayanan saya dimulai dari dulu zamannya belum proyektor, belum multimedia seperti ini. Zamannya OHP. OHP dia punya yang pakai pakai slide tulisan dari plastik, pakai spidol saudara, ditempelin. Seperti itu. Jadi setiap ganti lagu ada bayangan tangan. Biasanya sering dimainin seperti ini. Kelinci. Seperti itu. Jadi dimulai dari itu. Mulai dari tata kursi. Mulai dari bersih-bersih. Alat ini gulung kabel semua. Itu dimulai dari sana saudara. Selama 10 tahun lebih. Dan di situ akhirnya saya dipercaya. Dan di situ saya mengikuti seminar. Karena ketika menggembalakan, yang saya layani itu orang-orang besar, orang-orang tua semua. Yang udah menikah. Mereka sharing masalah perkawinan. Ada yang mau bercerai. Tanyanya ke saya. Kan lucu saudara. Tapi mau gimana lagi? Nggak ada yang bisa menjawab. Kalau saya nggak menjadi penengah, maka akan terjadi perceraian. Tapi hikmat Tuhan, karena seminar-seminar kekeluargaan yang sudah saya lakukan berkali-kali sampai saya enek saudara. Karena setiap kali ada seminar saya disuruh pergi, setiap kali ada seminar saya mulai dari kekeluargaan, kepemimpinan, sampai akhir zaman semuanya. Saya terus disuruh. Jadi di situ yang memperlengkapi saya. Yuk next. Di sini ini adalah satu-satunya orang yang saya baptis di sana. Seorang nenek di tahun 2021. Tapi sekarang dia sudah meninggal saudara. Waktu saya pulang ke sini dalam beberapa waktu yang lalu, ini adalah keluarga Cina Timur saudara. Chinese Timur. Jadi di sini bagaimana saya bisa membaptis? Ya karena saya hanya melihat. Karena selama ini saya mendampingi, belajar. Jadi yang Tuhan mau itu adalah satu kemauan. Dan di sini next lagi. Bagaimana Tuhan tidak hanya pengetahuan saya yang Tuhan bentuk. Tetapi bagaimana saya memiliki stamina, memiliki kekuatan untuk menjalani semua itu. Tuhan proses. Ini tahun lalu saya naik gunung saudara. Saya naik gunung perjalanan 2,5 jam sampai puncak. Itu ada Ainoni ada sana, ada Wawan di situ juga, saudara saya. Kita naik sama-sama ke sana. 2,5 jam baru sampai di puncak. Dan di situ saya ketemu dengan pemuda-pemuda di sana. Karena waktu saya naik itu adalah hari pemuda, hari Joven, tanggal 12 November. Ketinggian gunungnya sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut.
Hanya karena kasih karunia Tuhan, saya bisa melangkah untuk bisa sampai. Ini adalah naiknya kedua kalinya saudara. Saya naik ke atas gunung itu. Proses, Tuhan berikan. Dan bagaimana Tuhan izinkan juga saya untuk tidur di lantai, bukan lantai keramik saudara. Saya pernah untuk pelayanan, saya pernah tidur di tanah biasa, tanah. Kan saudara lihat kondisi saya kurus, isinya balung tok. Ketika tidur di sesuatu yang keras, pasti akan memar, betul nggak? Balung diadu dengan sesuatu yang keras. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan hal yang paling kecil ini, saudara. Tuhan sudah mengizinkan saya untuk pakai kasur tempe. Kalau saudara tahu kasur tempe itu kasur yang rada keras sekali, zaman-zaman kerajaan itu untuk memperbaiki postur tulang. Wah itu saya berbulan-bulan memar di sini lebam saudara. Di sini biru, capek, di sini sakit sekali, saya balik sini. Di sini udah mulai mending, di sini capek, saya balik lagi. Karena memar saudara. Tapi Tuhan izinkan hal yang kecil ini itu luar biasa. Kalau saudara tanya saya kebaikan Tuhan, saya nggak bisa ngomong saudara. Ini yang saudara yang Tuhan perlengkapi. Ngikut Tuhan tuh luar biasa. Ada satu kesaksian, saya mau untuk melayani saudara. Saya diberikan stamina yang luar biasa. Perjalanan untuk melayani satu jemaat lagi. Karena jemaat kami gereja pusat 1 di Dili. Ada 2 cabang. Satu cabangnya di Ekusi tadi. Yang satunya lagi di Bukoli. Di daerah yang lain. Itu untuk melayani ke sana. Dulu saya berapa kali ke sana. Itu naik sepeda motor. Jalan 4 jam. 4 jam setengah. Itu jalannya bukan aspal. Sepertiga aja yang diaspal. Sisanya dalam proses saudara. Tapi saya suka naik sepeda motor. Jadi saya menikmati jalan sendirian aja dengan sepeda motor saya. Bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Dan di situ ada satu saatnya. Saya ketika pelayanan di sana saudara. Di Ekusi diajak ke satu daerah. Saya naik di sana angkutan umumnya itu truk bak kayu. Jadi sepanjang perjalanan saya berdiri di atas truk, di atas bak truk. Saya berdiri 2,5 jam bersama dengan kambing, sapi, ayam. Jadi satu saudara. Tapi saya suka petualangan dan Tuhan bawa itu. Perjalanan pergi, berdiri saudara, 2,5 jam perjalanan. Untuk melayani sebuah keluarga. Luar biasa. Kenapa saya bisa kuat? Bukan karena saya. Tapi hanya karena Tuhan. Amin. Tuhan itu luar biasa. Dan ini saya juga terlibat di dalam pelayanan Gideon saudara. Karena Gideon dia berbicara Gideon internasional. Dia bagi-bagi Alkitab, Injil ke sekolah-sekolah, ke kantor kepolisian, tentara, rumah sakit, semua lembaga yang tidak berhubungan dengan gereja. Nah itu saya ikut, tapi sekarang sudah tidak lagi karena mereka hanya berhubungan dengan orang yang tidak menggembalakan. Nah ini adalah Bukoli yang tadi saya bilang, 4 jam perjalanan. Itu tapi saya nggak setiap bulan saudara. Saya di sini ada yang lebih luar biasa dari saya, ada Kak Darius, ada Ko Poyen yang setiap minggu mereka datang. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Mereka orang-orang yang saya acungi jempol. Mereka punya tujuan yang luar biasa dan mereka mengalami itu semuanya dengan perjalanan yang mereka tempuh. 2,5 jam setiap minggu mereka datang. Jadi Tuhan persiapkan saudara dan ini yang terjadi. Ketika kita melayani Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan, ini yang tergenapi saudara. Ini di pojok kiri atas, itu tahun 2019, 2020 lah, waktu awal. Dan yang di sebelah kanannya, itu tahun 2022. Dan yang ini, yang di bawah, itu adalah tahun 2023, kemarin, Natalan. Tuhan tambahkan enggak jumlah-jumlahnya, jiwa yang diselamatkan. Amin. Tuhan luar biasa, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, otomatis kita akan ditujukan kepada pengembangan saudara. Ini puji Tuhan udah ada putri daerah
yang bisa melayani. Luar biasa. Oleh sebab itu saya sedang bergumul lagi untuk di cabang Oikusi supaya Tuhan bangkitkan putra daerah atau putri daerah untuk bisa mengembangkan gereja di sana supaya lebih maksimal. Jadi itu tanggung jawab saya dan saya juga harus diutus, dikirim kembali saudara. Jadi dalam waktu beberapa hari ke depan mungkin saya dan saudara akan berpisah untuk sementara waktu. Karena tugas, karena tujuan, karena apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan kamu belum selesai. Masih ada yang saya harus perjuangkan di sana. Dan kesetiaan saudara yang terakhir. Next yuk. Udah hampir habis. Jadi di dalam Wahyu 17 ayat 14 yang terakhir. Sampai akhir dikatakan mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi dipanggil, dipilih dan setia. Ini gak bisa dipisahin saudara. Gak bisa dipisahin. Saya sudah dipanggil, saya cukuplah berhenti. Enggak, kita enggak akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Ya saya sudah dipilih, saya sudah dipanggil saja, tapi saya enggak setia. Saudara dan saya tidak akan pernah mendapat, tidak akan sampai kepada tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi Tuhan mau ketika kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, maka kita harus setia. Setia enggak mudah, saya tahu itu. Setia enggak mudah. Banyak tantangannya. Ketika kita berjanji, ya saya berjanji, saya sepakat, saya terima tanggung jawab, itu gampang. Ngomong satu kali kita terima tanggung jawab. Tapi untuk bertanggung jawab itu gak mudah. Betul? Gak mudah. Itu butuh waktu. Karena yang bisa mengukur kesetiaan bukan orang lain. Mungkin kalian, saudara sekalian bisa melihat saya orang yang setia. Enggak. Belum tentu. Karena yang mengukur kesetiaan kita adalah Tuhan. Amin. Tetaplah setia sampai akhir dalam setiap rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya mendapatkan 4 hal ya yang saya boleh simpulkan hari ini. Bahwa kita dipanggil, kemudian dipilih, kemudian diperlengkapi, ya, dan terakhir adalah setia. Nah, setiap kita ini orang-orang yang biasa-biasa sebenarnya ya. Bahkan saya sering katakan kita tidak layak, kita tidak pantas. Kita orang semuanya saudara tidak memenuhi syarat untuk melayani Tuhan. Apalagi saudara memenuhi syarat untuk menerima berkat Tuhan. Tapi hari ini saudara, ketika saudara dipanggil, kemudian saudara bersedia untuk dipilih oleh Tuhan. Dipanggil banyak, yang dipilih sedikit, itu artinya begini saudara. Bahwa ada seleksi, ada penyaringan. Nah ketika saudara lanjut, kemudian saudara setelah dipilih, Pak saya enggak bisa Pak, saya enggak mampu Pak, saya enggak sanggup. Apalagi sudah masuk dunia pelayanan saudara. Dan apa yang terjadi saya yakin begini saudara, Tuhan akan perlengkapi. Amin. Seperti tadi saudara, tidak semua orang bisa terpanggil saudara ya, atau bisa melayani di kota kecil. Itu saya lihat di peta, Oikusi dengan daerah Timor Leste itu berjarak yang cukup jauh ya, Kohen ya. Jauh saudara. Dan itu butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan, enggak gampang saudara. Saya juga sama, ketika saya pindah dari Batam ke Bondowoso saudara. Banyak orang bilang, ngapain kamu ke Bondowoso? Kamu enggak bisa buat apa-apa, tapi saya percaya saya diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Nah selanjutnya yang terakhir adalah setia. Haleluya, ini penting saudara ya. Setia, ayo mari hari ini saudara, biarlah di tahun 2024 kita semakin setia kepada Tuhan. Sebab ayat tadi mengatakan dalam kitab Wahyu, kitab terakhir saudara, yang diperhitungkan oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang setia. Dan tunjuk kawan, kanan kiri, muka belakang, katakan ayo setia sampai akhir. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Saya mengundang para pemain musik, kita nyanyikan pujian terakhir tadi saudara ya. Mengiringmu seumur hidupku. Wow, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara, siapapun kita, Tuhan tidak peduli masa lalu kita. Amin. Sejarah apapun saudara, sejarah kelam. Saya juga termasuk orang yang jahat ya.
Saya termasuk orang yang egois. Saya termasuk orang yang berdosa, saudara. Saya sering kali katakan saya ini orangnya dulunya wajahnya enggak gini, saudara. Orang ketemu saya, ini wajahnya sangar. Tapi Tuhan bisa ubahkan. Dan selanjutnya saudara, apa yang terjadi? Saya diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Saya diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan sehingga saya mampu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Mari pujikan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Amin. Ada dalam hadiratmu, ku menyembah tersungkurku. Tersungkurku di kakimu ya Tuhan, rasakan hadiratmu. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan hari ini. Engkau yang sudah menerima firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan hatimu untuk kau tetap setia kepada Tuhan dan bersyukur engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakan. Mari saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju depan. Mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, katakan, ku serahkan padamu Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur. Hamba-Mu yakin firman-Mu menguatkan setiap kami yang sudah dipilih, dipanggil, dan diperlengkapi. Dan kami mau mengambil keputusan hari ini untuk setia kepada Tuhan. Apapun yang tengah terjadi dalam kehidupan kami, baik persoalan rumah tangga ekonomi, baik persoalan keluarga kami Bapa, pekerjaan kami Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau tidak salah memilih kami. Ketika ada persoalan itu datang, Engkau akan memperlengkapi kami untuk kami bisa menghadapinya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau memperhitungkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus hari ini, kami mengingat kembali akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Sehingga Tuhan, kami diteguhkan kembali, kami dikuatkan. Terpujilah nama-Mu. Kami mau meneladani Yesus Kristus yang setia sampai mati di kayu salib. Dan Allah mengaruniakan Dia nama di atas segala nama. Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terima kasih, layakan kami yang melayani maupun yang dilayani. Dan perjamuan kudus ini akan mendatangkan kesembuhan, pemulihan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mengiringmu yang seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
untuk memuliakan. Mari dari awal pujikan pujian ini saudara, haleluya. Mari katakan bersama, kekuatan di jiwaku, amin. Haleluya, kekuatan di jiwa. Yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya. Yesus Tuhan ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu yang tersungkurku. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya mengiringmu seumur hidup. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran kehendakku, amin. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidup. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu Tuhan, bejana, haleluya, untuk memuliakan-Mu. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika kita mengangkat roti ini saudara, kita melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, disalibkan. Namun apa yang Dia lakukan? Dia tidak pernah putus asa. Bahkan bertambahnya tekanan dalam kehidupannya, semakin dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semakin menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan mau katakan hari ini, jangan lari dari panggilan-Mu. Jangan keluar dari pilihan Tuhan. Tuhan katakan tetaplah setia. Apapun yang terjadi, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dan hari ini kita menikmati roti ini yang akan kita makan dan menjadi satu dengan daging kita. Kita menjadi satu DNA dengan Tuhan, satu tubuh dengan Kristus. Saudara dengar firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Saudara, ketika saudara mengangkat cawan ini, darah itu tercurah dari tubuhnya. Dan tahukah saudara, dosa-dosamu sudah diampuni. Dan Tuhan katakan, aku sudah membuang dosamu ke tubir laut yang paling dalam. Dan aku tidak akan mengingat-ingat lagi akan pelanggaranmu. Dan darah itu menyucikan, menguduskan kita. Dan percaya juga bahwa darah itu menyembuhkan setiap kita. Hari ini, ketika engkau hadapi sakit penyakit, percaya ketika darah Kristus kita nikmati hari ini, maka itu akan mendatangkan kesembuhan atas hidup kami.
Darah itu juga menjadi meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah. Selanjutnya dia berkata, bukankah cawan pengucapan syukur di tangan kananmu adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara letakkan cawan saudara. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Uralalabasyar, mulai sembah Dia. Nikmati persekutuanmu dengan Tuhan hari ini. Dan pastikan kau hari ini juga berjumpa dengan Tuhan. Urapata karalala baralala bayaralala basyara baralala 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 baralala. Kipakaralala masyana ya. Mari kau bercakap-cakap dengan Tuhan hari ini. Kita ambil waktu sejenak saudara untuk sembah Dia. Sembah Dia, oh, berikan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih kau telah memilihku. Kau telah memperlengkapiku Tuhan. Kau menguatkanku. Kau membelaku. Kau menolongku. Haleluya. Hari ini juga terima kesembuhan. Terima jamahan Tuhan. Terima urapan yang baru mengalir dalam nama Yesus. Engkau yang lemah hari ini Tuhan akan kuatkan. Engkau yang hilang pengharapan, percaya di dalam Tuhan. Ada masa depan. Ada masa depan dalam kehidupanmu. Engkau yang hari ini menghadapi pergumulan, percaya Tuhan banyak punya jalan keluar. Dia punya banyak cara untuk menolongmu. Terima kasih, oh, haleluya. Kami dikuatkan Bapa hari ini Tuhan. Kami dikuatkan melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu Tuhan. Kami dikuatkan juga melalui perjamuan kudus hari ini. Diteguhkan akan perjanjian kekal. Bahwa kami hari ini juga percaya kami sedang berada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Berada satu meja, satu hidangan dengan Allah kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, biar lawatanmu tidak berhenti sampai di sini. Melainkan kami akan bawa pulang, urapan ini mengalir atas pekerjaan kami, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, atas studi kami, atas kehidupan kami sehari-hari. Kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Luar biasa firman-Nya ya. Kita dipanggil, dipilih, kita tetap setia seperti Tuhan Yesus tetap setia kepada kita ya. Kami salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Hendra Gunawan yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak ya. Saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami, atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Kami ini anak-anak bersyukur dipilih dan dipanggil, dipilih. Kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau lebih dulu yang setia kepada kami. Berkati hamba-Mu, Bapak PDP Hendra Gunawan, pakai beliau Tuhan lebih lagi, pakai pelayanannya Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai, memberkati dan melindungi. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan, berkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberi. Tuhan kuduskan dan setiap tangan-tangan kami yang memberi. Kami percaya kuasa Allah itu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Saudara diberkati hari ini, amin. Nah saudara, saya tadi dibisikin sama Coach Cincy. Ya, saya akan berikan waktu saudara 5 menit ya Coach Cincy ya. Karena setelah ini kita ada pelayanan penghiburan di PKMB. Untuk beliau saksinya kayaknya sudah tidak bisa dibendung lagi. Saya bersaksi gitu ya. Silakan Coach Cincy, ayo maju ke depan, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. 5 menit ya. Haleluya. Shalom, selamat tahun baru. Baru ini hari Senin sampai Kamis, saya dengan Hendra mengikuti doa puasa di Prigen. Ada satu kalimat yang saya dengar yang menggelitik saya ya. Hamba Tuhan mengatakan, saya gak heran kalau orang sudah beribadah setia tuh diberkati Tuhan, keluarganya harmonis. Saya gak heran katanya. Tapi yang saya gumun, yang heran, sudah bertahun-tahun beribadah, tapi keadaannya begitu-begitu saja. Rumah yang masih kontrak terus, rumah tangga ada harmonis gitu. Jadi dia tuh heran, kalau dia sudah setia beribadah, tapi keadaannya begitu-begitu saja. Coba kita akan mempunyai Tuhan yang katanya tuh Yehova Jireh, Yehova Rafa atau Yehova apa lagi saya tidak hafal ya. Tapi kenapa keadaan kita ini kok begitu-begitu saja? Coba kita introspeksi. Adakah sesuatu yang salah? Waktu saya ikut perjamuan kudus, ada satu ayat yang saya dapatkan, yaitu dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.
Menahan kebaikan tuh bukan hanya kita bantu beri uang atau apa. Menahan kebaikan. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, tidak usah jauh-jauh, suami istri gitu. Maukah kita memaafkan? Ya, dalam rumah tangga itu pasti ada cekcok. Saya dengan istri juga kok. Tapi ingatlah, yang waras yang ngalah gitu. Kita bisa menguasai diri. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita ada aman, dalam keluarga ada harmonis, berkat Tuhan itu tidak tercurah gitu. Kalau ada pasangan kita tidak setia kepada Tuhan, ada apa? Kalau dulunya kita sama-sama ke gereja, tapi sekarang pergi, tidak pergi itu, ada apa? Coba koreksi diri. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apa tujuan kita? Jangan jual beli dengan Tuhan. Aku memberi ini, nanti aku diberi berapa oleh Tuhan gitu. Jangan. Berilah yang tulus kepada Tuhan. Tidak ada motivasi apa-apa. Itu yang saya dapatkan dari retreat baru ini. Dan kabar gembiranya ya, nanti bulan depan akan diadakan ibadah pagi. Saudara-saudara yang tidak bisa ibadah sore, bisa pagi. Karena kalau sudah pagi itu enak, kita gak punya utang ya. Sudah itu kita mau pergi kemana, lebih enak gitu. Dan ingat, saya tuh kalau Selasa, Rabu, Kamis ikut doa pagi. Ikutilah. Kalau tidak bisa hadir di gereja ini, ikut Zoom. Kita banyak diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Ya, saya sangat banyak menerima berkat Tuhan. Saya ingin saudara juga diberkati. Amin. Ya, makasih Coach Insi sudah mendahului pengumuman ya. Ya, saya akan mengumumkan juga dan memberitahukan nanti kami hari Jumat ada doa malam sekaligus juga untuk rapat penutupan panitia Natal dan juga rapat penutupan renovasi gereja ya. Nanti kami akan undang dan jemaat boleh hadir dong karena doa malam ya. Tapi ada agenda juga untuk membicarakan hal itu dan kemudian untuk bersama-sama kita sepakat membuka ibadah hari Minggu. Tepatnya saya sudah hitung-hitung saudara nanti minggu ketiga bulan Februari ya. Minggu ketiga bulan Februari karena tanggal 14 itu ada pemilu, kemudian ada perayaan Imlek. Ini nanti akan dijadikan merah-merah juga ya. Kita suka perayaan ya, yang jelas kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku, amin. Tuhan di pihak kita, siapakah katakan? Tidak ada, aku pahlawan. Wow, anak-anak yang luar biasa ya. Mereka akan bangkit menjadi generasi yang perkasa, generasi yang diperhitungkan oleh dunia ini, generasi yang cerdas, yang pandai. Tidak ada, aku pahlawan kecil, amin. Yesus panglima. Mohon para orang tua untuk mendampingi kalau tidak ada amanya, akongnya ya, untuk berdoa buat generasi kita. Tidak ada. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita dukung anak-anak kita supaya punya masa depan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang luar biasa Bapak. Mereka terlahir sebagai generasi the chosen generation, yaitu generasi pilihan Tuhan, di mana sejak saat ini Tuhan sudah menentukan destiny kehidupan mereka, yaitu destiny ilahi, yaitu masa depan terbaik, terindah, termanis atas kehidupan mereka. Perlengkapi mereka terus dengan firman Tuhan yang akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos, dan kami yakin kemuliaan Tuhan akan menyertai di barisan belakang mereka, dan mereka menjadi anak yang pandai, cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati guru-guru mereka Bapa. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang cakap, orang-orang yang terampil, orang-orang yang pandai. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati juga orang tua Bapa yang selalu mendampingi mereka. Biar mereka, para orang tua juga menjadi imam yang membawa anak-anak dalam takut akan Tuhan. Demikian juga dengan cucu-cucu
Anak-anak kami yang ada di luar kota Bapak, yang orang tuanya ada di tempat ini maupun akong amanya ada di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak kami dimanapun berada. Dan kami berkati dengan berkat generasi, yaitu berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama, amin. Jangan lelah, wow. Kita akhiri ya. Jangan lelah. Semuanya tepuk tangan. Bekerja Di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan. Ayo bagi berdiri Bapak Ibu. Dia Kita akhiri ibadah ini. dan Oh, menopang. tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan. Haleluya. Ayo semuanya sama-sama gerakannya. Ratakan. Ratakan tanah bergelombang. Timbun. Timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Menjadi Siap di atas. di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun Di atas ratakan tanah. Gerak saja, haleluya. Semuanya, semua. Ratakan tanah bergelombang. Ayo sekarang tepuk tangan di atas kepala lebih keras lagi buat Tuhan kita. Tanah yang berlubang. Haleluya. Menjadi siap dibangun Di atas dasar ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Di atas menjadi siap dibangun. Amin. Haleluya. Menjadi siap menjadi siap dibangun. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama sorakan haleluya. 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 Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan tengadahkan wajahmu ke sorga. Terima berkat. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenarannya. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang besar lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati usaha pekerjaan dan bisnismu. Juga diberkati segala hasil usahamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya kata bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Ratakan tanah